أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallah. Jamaah sasyukur rahmatullah SWT. Alhamdulillah kita sudah masuki bulan Ramadan, yaitu setengah bulan. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan puasa mulai awal sampai sekarang ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sasyukur Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam hadis yang terkenal sering mubalagh itu yaitu menyampaikan hadis tersebut. Yaitu diantaranya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jamaah sasyukur Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan bahwa barang siapa yang telah melaksanakan puasa Ramadan dan dengan penuh perhitungan, yaitu sesuai dengan rukunnya, maka dia diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di sini jamaah sasyukur Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan man soma itu adalah fi'il madhi dalam bahasa Arab, yaitu artinya telah mengerjakan, bukan akan dikerjakan. Man soma Ramadan barang telah mengerjakan. Jadi soma yasumu sauman. Jadi Rasulullah mengatakan yaitu masih dalam keadaan fi'il madhi, yaitu barang siapa telah melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka diampuni dosa yang telah lalu. Jamaah sasyukur Allah, manusia ini terdiri dosanya dari yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua kepada sesama manusia, dan ketiga adalah kepada makhluk lain, yaitu termasuk di antaranya yaitu hewan. Oleh karena itu jamaah sasyukur Allah, kita harus berbaik ke dalam ketiga-tiganya ini, yaitu kepada Allah melaksanakan perintahnya, dan kepada sesama manusia tidak menyakitinya dan berbuat yang lain-lain, dan juga kepada binatang juga kita harus berbuat baik. Jamaah sasyukur Allah, di dalam surat An-Naml di sana disebutkan bahwa binatang itu bisa berbicara, yaitu dengan Nabi Sulaiman, karena nabi-nabi itu yang diberikan kekuasaan untuk bisa berbicara dengan binatang adalah Nabi Sulaiman. Di sana Nabi Sulaiman itu pernah berangkat suatu pasukan yang cukup besar, ada semut. Di situ akan dilalui semut itu oleh pasukan Nabi Sulaiman itu. Maka teman semut yang mengatakan, "Hendaklah kamu ini sementara minggir, karena pasukan Nabi Sulaiman itu akan menerjang kita." Maka Nabi Sulaiman mendengar itu tertawa. Dia tersenyum karena dia itu bisa mendengar daripada binatang, yaitu termasuk diantaranya semut. Dan juga jamaah sasyukur Allah, Nabi Sulaiman itu juga mempunyai suatu pihak namanya burung hudhud. Burung hudhud ini suatu ketika dia itu pulang terlambat, dan Nabi Sulaiman mengancam kalau nanti burung hudhud ini tidak memberikan suatu keterangan alasan untuk tidak keterlambatan ini, maka akan saya hukum burung hudhud itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah burung hudhud itu datang kepada Nabi Sulaiman, maka dia berbicara. Di suatu tempat, wahai Nabi Sulaiman, ada suatu daerah yang dipimpin oleh seorang perempuan, yang mana mereka itu menyembah matahari. Nah, dalam kondisi ini jamaah sasyukur kita itu jangan sekali-kali yaitu membunuh binatang tanpa alasan.
bahwa binatang itu punya, yaitu bisa berbicara. Cuma kita memang tidak tahu bahasanya, kita tidak berikan satu kemampuan untuk bisa berbicara dengan binatang. Nah, Nabi Sulaiman tidak, dia diberikan suatu kemampuan untuk bisa berbicara dengan binatang-binatang. Jamaah sekalian Allah, di dalam kita melaksanakan puasa ini, kita ingin mendapatkan sesuatu, yaitu namanya sebutan predikat atau orang yang bertakwa. Sedangkan Allah sendiri mengatakan bahwa kita ini disuruh bertakwa yang sebenar-benar takwa. Yaitu mana yang dimaksud benar-benar takwa, itu berbaik sangka kepada sama manusia. Jangan kita itu hanya kita terdorong dengan puasa saja, tapi kita tidak baik berhubungan dengan sama manusia. Bahkan di antaranya hubungan sosial ini di antaranya perlu kita perhatikan. Kita puasa saja secara baik tidak cukup, walaupun sesuai dengan rukun-rukunnya tidak cukup. Karena apa? Karena kita juga dituntut baik kepada sama manusia. Dalam suatu hadis yang saya diterangkan, yaitu dalam kitab Ihya Ulumuddin, diterangkan bahwa ada satu rombongan, yaitu bertamu kepada Rasulullah SAW. Dia ingin belajar tentang masalah Islam. Lalu Rasulullah menyampaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan agama Islam. Lalu ada seorang di antara tamu itu nyeluduk bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di tempat saya itu ada seorang alim, dia itu berpuasa baik, bersolat baik, dan lain sebagainya. Tapi dia dengan tetangganya itu dia sering menyakiti. Dia lisannya itu sering membuat tetangganya itu tidak enak." Apa kata Rasulullah? Dia itu termasuk di dalam neraka. Loh, coba bayangkan. Hanya karena tidak baik dengan tetangga saja, walaupun ibadahnya kepada Allah baik, dia tidak termasuk orang yang baik, yaitu termasuk orang yang ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu jamaah Allah, memang kita ini harus berhubungan baik kepada Allah, termasuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan juga berhubungan baik kepada sama manusia. Oleh karena itu orang yang dianggap baik oleh Allah itu ialah sesuai dengan Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 112. Di sana Allah menerangkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaikumud dzillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas." Mereka ditimpa satu kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka melakukan satu hubungan kepada Allah dengan baik dan kepada sama manusia secara baik. Jadi yang dimaksud dengan takwa yang sebenar-benarnya itu ialah harus kita itu melaksanakan perintah Allah dengan baik, juga berhubungan manusia dengan baik. Kita sangat dilarang hanya kita itu berfokus pada ibadah saja, tapi tidak menghiraukan masalah-masalah sosial. Ini dilarang oleh Allah SWT. Bahkan orang yang tidak punya perhatian kepada anak yatim dan fakir, orang itu disebut mendustakan agama, walaupun orang itu puasa. Dikatakan orang itu mendustakan agama. Sebagaimana surat ini terkenal, yaitu surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Orang yang menyia-nyiakan, tidak punya kepedulian kepada yaitu anak yatim, dan tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Dan ayat ini jamaah subuh, jangan sampai kita itu termasuk orang yang mendustakan agama. Kita sementara puasa baik, tapi kita tidak punya kepedulian kepada anak yatim. Jamaah Allah, bagaimana caranya kita punya perhatian kepada anak yatim itu? Mungkin di tempat kita, mungkin tidak ada orang yaitu yang namanya anak yatim. Tapi sekarang ini kita ada lembaga yang ngopeni, yaitu memperhatikan yaitu anak yatim, yaitu lembaga-lembaga yang mana sekarang kita kenal dengan panti asuhan. Dan di sanalah kita menjadi donatur daripada
panti asuhan itu sebagai realisasi kita punya perhatian, punya empati kepada anak yatim. Kalau kita tidak melakukan seperti itu, kita tidak ada artinya kita itu puasa, sholat, karena dikatakan Allah, kamu mendustakan agama. Ini suatu persoalan yang sangat berat, bahwa Allah mengatakan mendustakan agama. Kita sholat baik, puasa baik, tapi kita tidak punya kepedulian kepada anak yatim. Itu dikatakan Allah termasuk orang yang tidak, yaitu orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah satu Allah SWT yang dikatakan ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, yaitu dosa-dosamu akan diampuni Allah SWT. Ini dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Mungkin dulu kita tidak sholatnya kurang baik, mungkin kita itu bermabuk-mabukan, main judi dan lain sebagainya. Kalau kita sekarang mohon ampun kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, Allah akan membuka pintu daripada tobat itu. Tapi ini hanya kepada manusia. Bagaimana kepada hewan? Ini juga perlu kita perhatikan. Bagi jamaah saat subuh jangan sekali-kali kita itu memelihara satu burung di dalam sangkar. Ya mungkin kita beri makan, minum dan sebagainya. Tapi burung itu sebetulnya menangis. Kalau dia itu bernyanyi, kita dengarkan dengan baik dan kisahnya baik. Tidak tahu kita mungkin itu dia menangis. Kalau kita bahasnya tidak tahu. Dia ingin dibebaskan daripada di dalam sangkar. Nah ini kadang-kadang kita tidak merhatikan. Padahal kalau kita mengurung satu binatang tanpa satu kebebasan, itu pahala kita itu dikurangi. Perharinya itu dikurangi dengan adanya kita menyiksa burung itu. Karena apa? Karena burung itu tidak bisa bebas. Dia dalam sangkar, bebas dalam sangkar dia. Kita tetap beri makan, minum dan sebagainya. Dan burung itu berkicau, kita tidak tahu. Mungkin burung itu menangis. Karena kita tidak tahu bahasanya, ya kita dengarkan dengan suara enak, seakan-akan burung itu berkicau dengan suara yang enak. Padahal dia itu menangis. Oleh karena itu jamaah subhanahu sementara tidak ada dalam satu keterangan sejarah bahwa para sahabat itu memelihara burung. Itu ada kebudayaan satu daerah. Hendaklah kita jangan sekali-kali memelihara burung di dalam sangkar. Yaitu dengan menaruh burung itu yaitu dalam satu tahanan. Seperti kita beri makan, minum, tapi dia tidak bisa bebas karena dia dalam satu sangkar. Jamaah subhanahu wa ta'ala, itulah dosa diantaranya sesama hewan kepada hewan. Oleh karena dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang pelacur yang berikan satu minuman kepada anjing, karena anjing itu dalam keadaan haus, maka pelacur itu masuk surga. Coba bayangkan, hanya memberikan satu minum anjing saja yang begitu kita lihat anjing itu sebagaimana mestinya, dia itu dibebaskan dari neraka walaupun dia itu seorang pelacur. Hal masalah sosial ini perlu kita perhatikan. Jadi jamaah subhanahu wa ta'ala perlu kita baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga baik berhubungan dengan sama manusia. Dan berhubungan sama manusia perlu kita koreksi apa yang perlu kita kerjakan ini. Termasuk diantaranya yaitu kita punya simpati atau perhatian kepada yaitu anak yatim. Kita menjadi donatur entah berapa dengan kekuatan kita. Berarti kita punya empati atau punya yaitu perhatian kepada anak yatim itu. Sehingga kita ini termasuk tidak dicap Allah SWT yaitu orang yang mendustakan agama. Oleh karena itu jamaah subhanahu wa ta'ala, kita itu disuruh bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Maksudnya sebagai mengatakan sungguh takwa itu adalah takwa baik kepada Allah juga takwa kepada manusia. Artinya kita itu harus berhubungan baik mengerjakan perintahnya kepada Allah SWT juga perintahnya kepada hidup sama manusia bersosial. Jangan kita sekali-kali menyakiti manusia sebelum kita itu mohon maaf padanya. Oleh karena itu dalam bulan Ramadan ini perlu kita mendatangi orang-orang yang pernah kita sakiti, pernah kita rasani dan sebagainya, kita mohon maaf. Kalau itu sudah, insya Allah ghufrallahu ma taqaddama akan datang kepada kita. Kalau
kita itu pernah salah kepada sama manusia, kita tidak mohon maaf, maka kita masih tergantung kuasa kita ini. Kita belum termasuk tidak ufrolahu mata kota meminta. Itulah jamaah syahsuban masalah yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.